Karena kalau kita nggak kenal surga, nanti kita nggak kangen sama surga. Tapi kalau kenal, kalau tahu, kita akan rindu, kita akan sayang, kita akan pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak kenal pintunya, nggak bisa masuk. Karena bab pertama ini sangat penting ya. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasannya surga itu punya banyak pintu. Ya, surga punya banyak pintu. Nanti kita akan masuk surga berkelompok-kelompok ya. Kemudian rombongan berbondong-bondong itu ya. Masuk surganya seperti itu. Punya pintu tersendiri. Dari 8 pintu itu, masing-masing punya pintu sendiri sesuai amal solehnya. Nah ini, setiap orang akan dipanggil sesuai amalnya. Jadi ada satu amalan khusus yang bisa membuka 8 pintu tersebut. Siapakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala amma ba'du. Sahabat suara dakwah muslimin muslimat rahimahullah yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa diberikan umur panjang untuk belajar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan umur panjang dalam kesempatan ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita yang lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan judul satu amalan khusus untuk masuk ke 8 pintu surga yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dalam kajian berikut ini. Ikhwani rahimakumullah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai hari ini insyaallah saya akan mengajak Anda semua untuk membaca kitab Ma la ainun ra'at. Ya, apa yang tidak dilihat oleh mata, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga. Di surga, sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW, ma la ainun ra'at, disediakan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam pikiran, benak, jiwa, hati manusia, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Buku yang saya pegang ini adalah karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, seorang ulama besar yang muridnya tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, dan di negara kita tercinta Indonesia, murid beliau sangat banyak. Buku ini menjelaskan tentang surga, walaupun ringkas tipis, tetapi bisa membuat kita mendapatkan gambaran yang sangat detail dan gambaran yang sangat memuaskan tentang surga itu sendiri. Karena kalau kita nggak kenal surga, nanti kita nggak kangen sama surga. Kalau kita nggak kenal surga, maka kita nggak pengen betul-betul masuk surga. Tapi kalau kenal, kalau tahu, kita akan rindu, kita akan sayang, kita akan pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah dengan mengambil barokah dari karya beliau yang akan kita baca bersama-sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa hadhihi risalah mukhtasarah anil jannah wa ma warada fiha. Kata beliau setelah basmalah dan sholawat, amma ba'du, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah buku kecil risalah seperti surat artikel yang sangat ringkas yang menjelaskan tentang surga dan beberapa keterangan dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang surga. I'tamadna fiha 'alal ahadits allati awratnaha mahdhufatal asanid wa darajat. Hadis yang kami sampaikan dalam buku ini sengaja sanadnya ya atau rangkaian perawinya itu sengaja dihilangkan agar bisa mudah dipahami oleh kita semua ya. Dilakukan ini untuk kita orang awam sehingga tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, langsung ke pokok hadisnya. Iktifaan bi usuliha, ka kitab Syekh Ibnu Qayyim Hadil Arwah wa kitab Syekh Al-Mala Hadil Anam wa kitab Al-Mundhiri At-Targhib wa Tarhib wa ghair dzalika min kutubis sunnah.
Nas'alullah ta'ala an yanfa'a biha wa an yaj'alaha khalisatan liwajhi al-karim. Amin. Kata beliau, ini isi-isi hadis yang ada dalam kitab ini diambilkan dari buku-buku yang sudah dikenal oleh masyarakat. Di antaranya Hadil Arwah karya Ibnul Qayyim, kemudian kitab Hadil Anam karya Syekh Mala, kemudian kitab At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Munziri. Dan kitab-kitab lain dari kitab-kitab hadis yang sangat dikenal oleh dunia Islam. Nas'alullah, beliau berdoa semoga Allah Ta'ala menjadikan buku ini bermanfaat dan menjadikannya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Amin. Pelajaran bisa kita petik adalah bahwasanya ulama itu niat nomor satu adalah memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Nah, ini kaidah yang paling penting harus kita garis bawahi. Memberikan manfaat. Dalam rangka memberikan manfaat, kadang ulama itu menyembunyikan kehebatannya, menyembunyikan kelebihannya, menyembunyikan ilmunya. Contoh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah, beliau adalah pakar hadis. Kalau untuk satu hadis beliau menjelaskan sanadnya dari siapa beliau dapat sampai ke Rasulullah SAW, beliau mampu. Tapi hal tersebut nanti tidak memberikan manfaat secara mudah kepada masyarakat umum, orang-orang seperti kita. Itu hanya bermanfaat untuk ahli hadis. Maka untuk memberikan manfaat yang luas, sanadnya itu dipotong, ya langsung ke inti hadisnya. Biar apa? Biar orang mudah mencernanya, langsung terima. Atau kalau bahasa kita, terima jadi. Ya, terima jadi. Tujuannya memberikan manfaat. Ini harus kita contoh. Kalau kita memberikan manfaat pada orang lain, ya kita harus berpikir agar orang itu tidak repot, orang itu tidak susah. Yang penting manfaat. Yang penting bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat untuk dia dan untuk umat manusia secara umum. Ikhwani rahimakumullah, kita akan langsung membaca materi demi materi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Abwabul Jannah, pintu-pintu surga. Orang mau masuk rumah itu pintunya dulu. Ya, pintunya seperti apa? Maka kita akan belajar bersama almarhum rahimahullah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya akan mulai membacakan tentang Abwabul Jannah, ya, pintu-pintu surga. Orang kalau mau masuk suatu bangunan lewat pintunya. Kalau kita udah kenal pintunya, maka kita bisa masuk. Kalau nggak kenal pintunya, nggak bisa masuk. Karena bab pertama ini sangat penting, ya. Sangat penting tentang dari mana kita masuk surga. Tentunya lewat pintunya. Nah, karena mata saya udah mata tua, jadi ya pakai kacamata dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Jannah. Qala Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala ta'ala jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Jannat wa qala ta'ala jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Thabata fil hadits sahih alladhi rawahu syaikhan anna abwabal jannah thamaniyah wa likulli ahli amalin babun min abwabil jannah yud'auna minhu bidzalikal amal. Falis-shaimin babun khas yusamma babur rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ghairuhum wa yuqal aina as-shaimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ikhwani rahimakumullah, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 73 telah mewahyukan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Ini tentang masalah pintu-pintu surga, maka beliau mengambil dulu dalil dari Al-Quran. Dan orang-orang yang bertakwa, siqo. Siqo itu artinya dihantarkan, ya. Dihantarkan ilal jannah, menuju surga, zumaro, berkelompok-kelompok. Jadi nanti insya Allah kita masuk surga itu berkelompok-kelompok. Ya, ada yang ikut kelompok A, ikut kelompok B, sesuai dengan gurunya masing-masing, kemudian nabinya masing-masing. Insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Sampai kemudian di depan pintunya, ya, dihantarkan ke surga oleh malaikat. Ini bedanya orang yang bertakwa sama orang bertakwa, yang tidak bertakwa. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu dihantarkan oleh malaikat. Ya, dibawa oleh malaikat, dihantarkan sampai ke depan pintu surga. Tapi kalau orang yang nggak beriman, bukan dihantarkan, diseret menuju neraka. Menuju nerakanya diseret, bukan dihantarkan.
Kalimat siqah berarti nanti orang-orang masuk surga itu diantarkan oleh malaikat dengan gegap gempita, dengan sukacita ya. Seperti kalau ada orang mau mengantarkan pengantin tuh ya. Itu yang mengantarkannya dengan senang hati ya, mengantarkan dengan senang hati, kadang dengan iringan rebana dan lain sebagainya. Menunjukkan inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Diantarkan sampai hatta idza ja'uha, hingga setelah mereka sampai di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, dan kemudian pintu-pintunya dibuka, wa qala lahum khazanatuha, dan penjaganya berkata, salamun alaikum. Ya, salamun, keselamatan untuk kalian semua. Tibtum, ya, sungguh berbahagia kalian. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga dan tinggallah kekal selama-lamanya di sana. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasannya surga itu punya banyak pintu. Ya, surga punya banyak pintu. Nanti kita akan masuk surga berkelompok-kelompok ya. Kemudian rombongan berbondong-bondong itu ya. Masuk surganya seperti itu. Nah, lanjutannya surat Az-Zumar ayat 73, ada 74. Di ayat 74 nanti kita mengatakan alhamdulillah itu. Wa qalu, dan mereka berkata alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh penghuni surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mewahyukan jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Dan nanti mereka akan tinggal di surga Aden. Ya, surga Aden mufattahatan lahumul abwab, yang pintu-pintunya akan terbuka untuk mereka semua. Lagi-lagi ini dalil bahwasannya surga itu banyak pintu. Itu surat ayat 50 ya. Dalam surat ayat 50 Allah menyatakan surga Aden yang pintu-pintunya terbuka untuk mereka semua. Ini menunjukkan kalau surga punya banyak pintu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasannya pintu surga itu ada 8. Jadi kalau dikatakan surga itu punya banyak pintu, berapa pintunya? Misal kita punya rumah, pintunya ada 5. Itu menunjukkan kalau rumah itu besar ya. Aksesnya banyak, akses masuknya banyak. Nah, surga ini punya 8 pintu, menunjukkan surga itu besar dan akses masuknya banyak. Artinya sebetulnya masuk surga itu mudah. Pintunya banyak kok. Jadi masuk surga itu sebetulnya mudah ya, karena pintunya sangat banyak. 8 pintu surga sebagaimana disebutkan dalam kitab Bukhari maupun Muslim. Walikuli ahli amal, setiap orang yang ahli beramal atau seorang yang memang suka beramal soleh punya pintu tersendiri. Dari 8 pintu itu masing-masing punya pintu sendiri sesuai amal solehnya. Yud'auna minhu bidzalikal amal. Sesuai amal yang biasa dilakukan selama hidup di dunia. Falisaimin bab, orang yang ahli puasa, yang suka puasa 3 hari dalam sebulan, ya ayamul bid, yang suka puasa Senin, yang suka puasa Kamis, atau bahkan suka puasa Senin Kamis, yang suka puasa Dawud, ya ahli puasa sunnah ini, kalau wajib nggak usah dibahas, karena wajib setiap orang itu memang harus puasa. Tapi dikatakan di sini orang yang ahli puasa, artinya selain yang wajib, yang suka puasa sunnah ini ya, punya pintu tersendiri. Karena setiap orang punya amal sendiri-sendiri. Ada orang yang ahli puasa, ya belum tentu dia bisa ahli sedekah. Dia bisa sedekah, tapi mungkin nggak ahli. Mungkin orang ahli puasa, tapi nggak ahli tahajud. Ya, ahli puasa, tapi mungkin nggak ahli baca Al-Quran. Ini mudah buat dia untuk berpuasa. Orang yang ahli puasa sunnah, dia punya pintu sendiri namanya Babur Rayyan. Pintunya namanya Ar-Rayyan. Nanti dia akan masuk ke dalam surga tersebut dan tidak ada orang lain yang boleh ikut bersamanya. Jadi bisa kita bayangkan nanti berbondong-bondong orang masuk surga berkelompok-kelompok akan dipanggil orang sesuai pintunya. Yang ahli puasa masuk lewat pintu puasa sehingga punya pintu khusus, punya jalur khusus. Ya, tidak bersama orang-orang yang lain. Dia jalan sendiri ke pintu itu, yang lain nggak boleh ikut. Ini keistimewaan sehingga masuk surganya lebih cepat. Masuk surganya lebih mudah karena aksesnya hanya untuk dia yang ahli puasa. Nanti akan dipanggil, ayana shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa ini? Fayadkhuluna minuh, maka mereka akan masuk dari pintu tersebut. Jadi pintunya manggil ya, mana yang ahli puasa. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau sudah yang paling akhir dari kelompok ahli puasa itu masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, maka pintunya ditutup, tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu. Ya, kecuali memang yang ahli puasa. Wa hunaka babun yuqalu lahu adh-dhuha. Ada pintu namanya adh-dhuha. Nah, ini buat yang memang ahli makan, enggak ahli puasa. Ambil pintu adh-dhuha, babud dhuha.
Karena bab duha ini puasa nggak puasa bisa ambil nih ya. Yaitu fa idza kana yaumul qiyamah, orang yang ahli sholat duha, entah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, yang penting sholat duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, nada munadin, akan ada yang berseru manggil, ainal ladzina kanu yudimuna ala sholati duha. Mana dulu yang di dunia itu istiqomah, tekun melakukan sholat duha. Hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Ini pintu kalian, silakan masuk dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Bukan karena kalian ahli sholat duha sebetulnya, tapi karena rahmatnya Allah. Kalian bisa sholat duha juga rahmatnya Allah. Kalian diterima sholat duhanya juga rahmatnya Allah. Tapi karena kalian mau sholat duha secara istiqomah, maka sekarang dipanggil sama Allah Ta'ala. Masuklah surga lewat pintu duha ini. Wa hunaka babun khas la yadkhulu minhu illa man at'ama mu'minan hatta yusbi'ahu. Ada pintu juga yang khusus ya, tidak boleh masuk lewat pintu itu kecuali seorang yang dia suka memberikan makan kepada mukmin sampai kenyang. Ini hobinya bagi-bagi makanan ya, buat orang makan senang. Pagi-pagi cari siapa yang bisa diajak sarapan ya. Lihat mukmin yang ahli ibadah mungkin nggak punya uang untuk makan atau mungkin kurang makannya, sama dia dipuaskan. Orang-orang fakir yang memang susah untuk beli makanan, sama dia diberi makan sampai kenyang. Bukan cuma dikasih beras, ya, beras dan segala perlengkapannya, minyak gorengnya, peralatannya, bumbunya lengkap. Yang jelas sampai dia makan dan kenyang, yusbi'ahu. Bukan sekedar makan, tapi makan sampai kenyang. Orang-orang yang seperti ini nanti punya pintu tersendiri. Wa hunaka babun lis-shalah. Faman kana min ahli shalah, du'iya min babi shalah. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli shadaqah, du'iya min babi sadaqah. Wa man anfaqa zawjain min malihi fi sabilillah, du'iya min babin nafaqah. Nah, ini setiap orang akan dipanggil sesuai amalnya. Orang yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang dia itu memberikan nafkah kepada pasangan hidupnya dari hartanya dan Allah Ta'ala, maka dia akan diberi dipanggil nanti lewat pintu nafaqah. Naam. Waqad yatafadhalullah subhanahu wa ta'ala ala ba'di ibadihi as-sadiqin al-badilin anfusahum fi sabilillah albir wa anwa'il khair. Allah Ta'ala nanti akan memberikan karunia-Nya secara khusus. Jadi ada orang-orang yang secara khusus sama Allah Ta'ala diberi kemurahannya Allah, fadlullah. Ya, kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang dia benar-benar mendermakan dirinya, hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi bukan cuma ahli puasa, dia puasa dijalankan, sholat dijalankan, ya duha dijalankan, sedekah dijalankan, nafkah dijalankan. Fayud amin jami'il abwab. Maka orang yang seperti ini nanti akan dipanggil dari ke-8 pintu itu. Dia akan dipanggil dari 8 pintu tersebut. Tapi nggak mungkin dia masuk lewat 8 pintu. Kalau pintunya itu secara berjajar, nggak mungkin dia masuk ke 8 pintu tersebut. Dia pasti akan pilih salah satu. Makanya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah mengatakan, wadzalika ka Abi Bakar, termasuk orang yang nanti masuk surga dengan ditawari lewat 8 pintu, ditawarkan 8 pintu kepadanya, silakan masuk, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi qala li Rasulillah SAW, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah suatu ketika bertanya pada Nabi Muhammad SAW, hal yud'a ahadun minha kulliha, apakah nanti ada orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut, wahai Nabi Muhammad SAW? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, na'am wa arju an takuna minhum. Ya, ada, dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita akan dipanggil dari 8 pintu tersebut. Amin Allahumma amin. Wa ma'na yud'a minha kulliha, dan arti dipanggil dari 8 pintu tersebut, ai yunada min jami' hadil abwab. Dia akan dipanggil dari ke-8 pintu. Ya, 8 pintu tadi akan manggil, wa huwa du'a tanwih wa ikram. Tapi panggilan di sini maksudnya adalah panggilan untuk memuliakan. Jadi seperti kalau kita ada 8 orang yang nyambut, semuanya mengatakan sini, sini, sini. Itu untuk memuliakan. Ya, bukan dia akan masuk lewat 8 pintu, dia nanti akan pilih salah satu, tapi semua pintu manggil, ayo, ayo berebut ya. Semuanya berebut pengen dimasukin oleh dia. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya, amin. Tsumma yadkhulu minal bab alladzi ghalaba alaihi al-amal bih.
nanti dia kemudian akan masuk lewat pintu yang amalnya lebih dominan. Kalau dia ahli puasa, ahli sedekah, ahli zikir, ahli jihad, ya ahli duha, nanti dilihat amalnya yang paling dominan apa. Kalau amalnya paling dominan itu suka puasa, ya nanti dia akan masuk lewat pintu puasa. Wa hadhil abwab tuftah. Nah, pintu-pintu ini tuftah kulluha li ba'dhi arbabil a'mal fid dunya. Ya, pintu-pintu ini kadang terbuka 8 pintu tersebut untuk orang yang di dunia punya satu amalan khusus. Jadi ada satu amalan khusus yang bisa membuka 8 pintu tersebut. Satu amalan khusus yang bisa membuka 8 pintu tersebut. Ini ada orang-orang yang dibukakan 8 pintu di dunia ini punya amalan istimewa. Siapakah itu? Faman tawaddu'a wa asbaghal wudhu tsumma qala. Siapa yang berwudu kemudian wudu dengan sempurna. Wudu dengan sempurna itu artinya ya sunah-sunahnya dijalankan. Setelah itu dia membaca doa selepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah atsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kalau dia habis wudu dengan sempurna menjalankan sunah-sunahnya kemudian membaca doa setelah wudu sebagaimana sudah saya bacakan tadi, maka ke-8 pintu surga sabda Nabi Muhammad SAW terbuka untuknya. Silahkan dia masuk lewat pintu yang dia sukai. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, doa setelah wudhunya berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatih, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wa anna al-jannata haq, wa nar haq. Ini doa setelah wudhu yang lain. Siapa yang baca salah satu doa setelah wudhu tersebut, dengan sebelumnya wudhu dengan sempurna, maka ke-8 pintu surga terbuka untuknya. Karena itu ikhwani rahimakumullah, hendaknya kita mengamalkan ini ya. Kalau habis wudhu, jangan lupa tinggalkan doa setelah wudhu. Dan usahakan wudhunya disempurnakan. Artinya sunah-sunahnya dijalankan. Waman mata lahu thalathah minal walad dunal buluh. Atau ada orang yang punya anak, laki-laki 3, atau laki dan perempuan, atau perempuan semua. Intinya punya anak 3 ya. Punya anak 3. Kemudian anaknya meninggal sebelum usia baligh. Anaknya meninggal sebelum usia baligh ketiga-tiganya. Tatalaqahu auladuhu min abwabil jannah atsamaniyah. Maka anak-anaknya nanti akan menyambut dia dari pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa. Kemudian anak-anaknya akan ngajak ya orang tuanya tadi yang sabar, yang ridha atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga lewat ke-8 pintu tadi, milih mana yang orang tuanya sukai. Ibu, ayah mau lewat mana gitu. Makanya walaupun menyedihkan, walaupun berat, siapapun yang punya anak kemudian meninggal, punya anak kemudian meninggal, punya anak kemudian meninggal, dia sesungguhnya punya amalan yaitu sabar, ridha yang akan menghantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan masuk lewat 8 pintu surga tersebut. Kemudian wal mar'ah idza shalat khamsaha. Nah, ini buat wanita ya, khusus. Ini wanita punya amalan khusus nih yang pria enggak punya nih. Apakah itu? Wal mar'ah idza shalat khamsaha. Wanita ini kalau salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, ya. Wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Kadang itu sholat 5 waktu bisa, puasa bisa, menjaga kehormatan diri bisa. Urusan taat lewat. Ya, urusan taat lewat. Nah, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Qilalaha, nanti ke-8 pintu surga itu akan memanggil dia. Udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ya, masuklah surga kamu wahai wanita, lewat pintu surga manapun yang kamu sukai, terserah. 8 pintu surga ada dibuka buat dia, silakan masuk surga lewat pintu manapun. Ya, syaratnya yang terakhir tadi wa ta'at zaujaha, ya, dan taat pada suaminya. Wa man kana lahu ibnatan au ukhtan au ammatan au khalatan wa alahunna futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Dan barang siapa yang punya 2 anak perempuan, ini khusus ya. Karena anak perempuan ini beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dia keluar cari nafkah untuk keluarganya. Anak laki-laki punya kekuatan untuk keluar kemana-mana dan bebas. Kalau anak perempuan itu terbatas. Anak perempuan itu ada aturan yang membatasi. Makanya sabda Nabi SAW, siapa yang punya 2 anak perempuan atau punya 2 saudari, ya, saudari perempuan ya, punya 2 saudara perempuan, au ammatan, atau punya 2 bibi perempuan dari ayah, au khalatan, atau punya 2 bibi perempuan dari ibu, wa alahunna. Kemudian dia membiayai kehidupan mereka semuanya,
mencarikan nafkah untuk merekanya, mengurusi mereka, menyayangi mereka, memberi makan mereka, pokoknya melayani mereka semua dengan hartanya, dengan kebutuhan sehari-harinya. Apa sabda Nabi SAW? 8 pintu surga terbuka untuknya. Silahkan masuk lewat pintu manapun. Maka ini ayah-ayah yang punya anak perempuan 2, kalau keluar cari nafkah, niatkan itu untuk mengutamakan memberikan nafkah kepada anak perempuan. Makannya, pakaiannya, perhatikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan 8 pintu surga kepadamu. Yang punya bibi 2 perempuan, baik dari ayah maupun dari ibu, manfaatkan itu. Jangan dibiarkan bibinya. Beri nafkah, ya, beri sebagian hartamu sehingga tidak kekurangan sampai berkecukupan. Ya, kalau nggak punya tempat tinggal, kalau nggak bisa belikan rumah, kontrakan. Kalau bisa belikan rumah, luar biasa. Paman saya, alhamdulillah, Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, sangat memperhatikan saudari-saudarinya. Sehingga saudari-saudarinya ini semua dibelikan rumah, ya. Bukan cuman disewakan, dibelikan rumah, dibelikan tanah, dibangunkan, kemudian diserahkan kepada saudari-saudarinya, bahkan saudaranya. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan panggilan dari 8 pintu surga kelak. Silakan masuk lewat pintu surga manapun. Waqad akhraja Muslim an Utbah bin Ghazwan qala dzukira lana anna ma bainal masra'ain dzakara lana anna ma bainal masra'ain min masari'il jannah masra' 40 sanah wa la ya'tiyana 'alaiha yaum wa huwa qadid min az-ziham. Dikatakan dalam Sahih Muslim dari Utbah bin Ghazwan bahwasannya pernah disebutkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in bahwasannya pintu surga itu antara pintu yang satu ke pintu yang lain, kalau kita bilang dempelnya itu ya, pinggiran pintunya yang satu ke pinggiran pintu yang lain itu perjalanan 40 tahun. Jadi kalau mau jalan dari pintu surga yang satu ke pinggiran pintu surga yang satu ke pinggiran pintu surga yang lain, dempelnya itu ya, bingkainya pintu surga itu, dari yang kanan ke kiri, kita kalau jalan dari ujung ke ujung ini butuh waktu 40 tahun. Nah, nanti akan tiba satu hari, orang yang masuk surga itu berdesak-desakan. Walaupun pintunya satu aja selebar itu, yang masuk itu berdesak-desakan. Di sini ada kabar gembira, berarti satu pintunya sangat besar dan yang masuk surga itu banyak. Makanya sampai yang masuk surga itu berdesak-desakan, ya. Insya Allah seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Wa fi riwayatin yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Sampai Nabi SAW bersumpah, ya. Rasulullah bersumpah, padahal Nabi ini kalau bicara pasti benar. Tapi kenapa bersumpah? Menunjukkan ini sangat, ya, dan Rasulullah akan menunjukkan mukjizatnya sampai bersumpah. Demi Nabi Muhammad SAW yang jiwanya dalam genggaman Allah SWT. Innama baina misra'ain min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar, wa kama baina Makkah wa Busra. Antara pinggiran pintu surga yang satu sampai pinggiran pintu surga yang lain, itu kata Nabi SAW seperti jarak dari kota Mekah menuju kota Hajar. Ya, Mekah ke Hajar. Hajar itu sekitar Qatar sana, ya. Mekah ke Hajar, atau seperti Mekah ke Busra. Busra itu di Syria. Ya, dari Mekah ke Syria. Ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Saat itu belum ada GPS, belum ada mengukur jarak dengan satelit, ya. Belum ada pengukuran jarak dengan satelit. Belum ada Google Earth, belum ada. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah sampai Mi'raj. Ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nembus 7 lapis langit, nggak butuh Google Earth, ya. Nabi cuma berkata jaraknya antara ujung ke ujung pintu surga itu seperti jarak dari Mekah ke Hajar dan dari Mekah ke Busra. Ini kalau sampai jaraknya nggak sama, berarti salah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita nggak mungkin salah, ya, nggak mungkin salah. Ternyata dihitung jaraknya sama, ikhwani rahimakumullah. Nggak pakai GPS, ya, pakai mujizat Nabi Muhammad SAW. Dengan duduk saja belum mengatakan, nih jaraknya seperti Mekah ke Hajar dan Mekah ke Busra. Dihitung itu Mekah ke Hajar dan Mekah ke Busra, jaraknya sama persis. Kurang lebih 1273 atau 1272 km. Sehingga kalau bisa kita bayangkan, pintu surga ini satu pintu, lebarnya ini, ya, lebarnya sama dengan, atau kurang lebih mirip dengan panjangnya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu 1316 kalau saya nggak salah. 1316 km. Nah, ini pintu surga 1273 atau 1272 km. Besarnya seperti itu satu pintu surga, 8-8-nya terbuka, nanti kita akan berdesak-desakan masuk ke dalamnya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Insyaallah kita masuk surga dengan mudah. Amin Allahumma amin. Yaqulul Hasan,
Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hiya abwab yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Tatakallam wa tukallim wa tafhama yuqalu laha in fatihi in ghaliki. Dikatakan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah, 8 pintu surga itu bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Artinya pintunya tembus pandang ya. Ya, pintunya tembus pandang. Tatakallam wa tukallim. Pintu surga ini bisa berbicara satu dengan yang lain, wa tukallim, dan bisa ngajak bicara yang lain, wa tafhamma yuqalaha, dan pintu surga ini bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya. Ya, terbukalah, tertutuplah, dia bisa paham. Ya, seperti kalau kita ngomong sama pintu ya open gitu ya, pintunya terbuka. Close, pintunya tertutup, dan pintunya bisa ngajak bicara. Ini teknologi jannah, teknologi surga. Tentunya nggak sama dengan yang ada sekarang ini, karena di surga itu ma la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak terlintas dalam jiwa manusia. Ikhwani rahimakumullah, ini sedikit satu bab. Insyaallah kita akan lanjutkan ya dari kitab ma la ainul ra'at. Insyaallah kita akan lanjutkan bab demi bab sampai khatam insyaallah. Biar kita kangen sama surga. Khulasahnya, ya ringkasannya, bahwasannya surganya Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa akan dibawa ke sana, diantarkan oleh malaikat berombong-rombongan, ya berkelompok-kelompok. Kemudian pintunya ada 8, dan 8 pintu itu satu pintunya hampir seperti Pulau Jawa ya. Panjangnya hampir seperti Pulau Jawa. Kalau kita naik pesawat ini Pulau Jawa, Solo, Jakarta itu kurang lebih 1 jam. Ya, kemudian kalau Jakarta sampai Surabaya kurang lebih juga 1,5 jam. Ya mungkin kalau dari ujung ke ujung sekitar 2 jam kita naik pesawat. Nah, bayangkan yang sepanjang itu lebarnya pintu, nanti kita akan masuk insya Allah ke dalamnya berdesak-desakan. Nah, mudah-mudahan kita masuk yang nggak pakai desak-desakan. Karena ada yang VVIP, yaitu yang bidunil hisab, tanpa hisab. Masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti masuknya longgar, masuknya enak. Insya Allah kita masuk yang bagian ini ya, masuk surga tanpa perhitungan amal, sehingga nggak pakai ngantri, langsung masuk, dan masuk lewat panggilan 8 pintu surga. Amin Allahumma amin. Ajak saudara kita, teman kita untuk nonton tayangan ini agar lebih mengenal surga. Saya mungkin belum bisa menyampaikan isi kitab ini dengan baik, tapi ini yang bisa saya pahami. Ya, walaupun sedikit, insya Allah barokah. Mudah-mudahan nanti ada yang lain yang menjelaskan kitab ini yang lebih luas ilmunya, ya bisa memberikan gambaran yang lebih bagus dan lebih manfaat. Minimal inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat online Suara Dakwah Muslimin Muslimat rahimahullah, baru saja kita telah menyimak kajian Habib Novel Al-Idrus tentang satu amalan khusus untuk masuk ke 8 pintu surga. Semoga dalam kajian ini dapat menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya yang belum kita pahami. Dari saya Taufik sebagai admin Suara Dakwah menyampaikan terima kasih, dan bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga langkah kaki kita dan ilmu yang kita dapat dalam kesempatan kali ini dapat membawa keberkahan untuk kita, beserta orang-orang terdekat kita, dan juga semua saudara seiman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.